Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali lagi Ngomin on the road. Ini baru habis nganter istri ke bandara, jadi lagi-lagi harus ini update dari mobil. Nah, langsung saja. Yang pertama soal Marcus Thuram. Aku nggak ngerti kenapa, tapi Inter ngebet banget dapetin Marcus Thuram. Nah, ini dengar-dengar katanya dari Inzaghi memang ngerasa bahwa Marcus Thuram ini bakalan cocok banget dengan skema dia, ide yang ingin dia jalankan itu. Karena Marcus Thuram kan kita tahu dribble bagus, kecepatan juga lumayan oke. Kalau intinya dari segi fisikalitas dibandingkan Dzeko jauh lah kan, karena masih lebih muda dan sebagainya. Nah, kalau aku sih Marcus Thuram ini kan lagi 6 bulan kontraknya, jadi ya harganya bakalan murah banget. Katanya itu maksimal 10 juta udah dapet. Untuk sekelas Thuram, duit 10 juta itu memang sangat murah. Itu sih, tapi tetap aja aku kurang sreg. Karena Marcus Thuram ini bukan tipe predator kotak penalti kayak Giroud, kayak siapa lagi ya, Lautaro misalnya. Tapi nggak apalah, kita nggak ngerti kan, manajemen punya perhitungan sendiri. Yang jelas habis World Cup sudah direncanakan pertemuan antara manajemen Inter dengan ininya Thuram. Kalau tidak bisa diambil Januari, mungkin Juni. Yang jelas Inter pinginnya musim dingin ini udah kelar negosiasinya. Itu soal Marcus Thuram. Kemudian yang kedua soal Smalling. Smalling ini makin dekat ke Inter, yang sepertinya De Vrij yang makin menjauh. Karena Smalling ini kan memang rencananya buat gantiin De Vrij. Sampai sekarang Inter sudah memberi penawaran terhadap siapa namanya, De Vrij, tapi dari De Vrij-nya belum ada tanggapan. Jadi sepertinya De Vrij akan lepas musim depan. Tapi nggak apa, walaupun De Vrij kan baru 30, sedangkan Smalling udah 33. Cuma Smalling itu kalau kawan-kawan nonton gimana AS Roma, kita juga kalah kan gara-gara Smalling di ini, apa namanya, sundulannya itu. Ini masih sangat bagus permainannya. Ya 2 atau 3 musim dia masih ada di level yang tinggi. Apalagi dia kan bermain di center back tengah. Center back tengah kan bukan posisi yang memerlukan kecepatan, tapi lebih ke kejelian mengantisipasi bola dan aerial battle atau duel udara. Kalau aku sih setuju aja sama Smalling, karena aku juga lumayan suka sama dia. Dan De Vrij kayaknya udah tidak terlalu ini, prospeknya tidak terlalu cerah. Kemudian setelah Smalling kita akan bahas Brozovic. Kawan-kawan mungkin ada yang sudah nonton kontenku sebelumnya. Inter mulai mencoba double pivot, dan kemarin di pertandingan persahabatan itu sudah dilakukan, dan ini kelihatannya bagus. Walaupun yang dicoba itu double pivotnya itu Hakan dengan Gagliardini, dengan Barella didorong lebih ke depan. Nah, bocoran dari inner circle-nya Inzaghi, ini semakin Inzaghi katanya semakin mantap dengan menempatkan Hakan dan Brozo di posisi yang dalam, atau kita pakai double regista. Ini bakalan sangat menarik, karena selain kita akan punya lini pertahanan yang mungkin akan jadi lebih ganas. Bukan lini pertahanan yang makin ganas, maksudnya sisi gelandang bertahan itu kan. Yang kedua, dua-duanya ini kan memiliki tipikal permainan yang berbeda. Kalau Brozo itu lebih ke menunggu. Ini dalam fase bertahan ya kita ngomongnya. Kalau Brozo itu lebih menunggu, membatasi ruang gerak. Ibaratnya itu kalau Brozovic itu mainnya dia ngunci, mencekik leher penyerang itu secara perlahan-perlahan sampai mereka kehabisan napas. Sedangkan kalau Hakan ini tipe yang lebih agresif. Dia itu tipe gelandang bertahan yang mainnya mirip kayak back, dia neckle, sliding, sangat agresif. Ini menurutku akan jadi kombinasi yang kemungkinan akan berhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga,
ada kemungkinan dengan Hakan diturunkan lebih dalam, maka ini Barella akan lebih leluasa mengacak-acak pertahanan lawan. Karena apa? Sekarang kita pakai dua gelandang yang bertahan lebih dalam, berarti Barella kan bisa lebih lebih didorong ke depan lagi, atau at least Barella bisa lebih maju lagi posisinya, antara dia ditempatkan seperti 3-4-1-2 dengan dua pivot, Barella di depan, atau tetap 3-5-2. Cuma dalam prakteknya Hakan dengan Brozo ini akan lebih banyak stay di kedalaman, Barella yang akan lebih sering maju. Nah, ini kenapa menarik, karena sampai saat ini Barella sangat produktif. Dia sudah mencetak 5 gol 5 assist. Untuk hitungan gelandang tengah ya, CM, center midfielder, itu tidak ada gelandang di Liga Elit Eropa yang seproduktif Barella. Nah, itu dalam posisi dia sebagai center midfielder. Bayangkan kalau dia didorong lebih ke depan lagi. Wow, ini bakalan dahsyat. Kita sempat dicoba juga 3-4-2-1. Nah, di depan itu ada Barella dengan duet dengan Mkhitaryan, atau bisa 3-5-1-1 atau 3-4-1-1-1. Wih, ini menarik banget. Intinya gimana caranya Barella supaya lebih leluasa menyerang dengan kewajiban bertahan yang lebih sedikit. Gitu sih bro. Ngomong-ngomong, Brozovic tampil sangat luar biasa di Piala Dunia. Kemarin sempat jual aja lah Brozovic, mainnya jelek di pertandingan pertama Kroasia. Waktu itu Brozovic kan baru sembuh dari cedera. Memang waktu itu Brozo agak kurang, tapi sebenarnya tidak jelek, cuma tidak sebagus biasanya. Inilah kadang-kadang kalau ada pemain bintang, pemain yang standarnya itu mainnya nilai 8 misalnya, ketika dia main dengan standar nilai 7, orang-orang jadi ribut gitu loh. Padahal gelandang-gelandang lain itu mungkin nilainya 6 atau 6,5 gitu sih menurutku. Nah, kemudian mulai dari pertandingan kedua sampai yang sekarang ini, Brozovic tampil luar biasa, sampai dikomentari oleh si Boban, tau nggak? Masih ingat si Zvonimir Boban? Ini mantan legenda AC Milan sih. Brozovic dibilang benar-benar tidak kenal lelah. Seperti sebagaimana dia main di Inter, gitulah dia main di timnas. Pertama dia selalu bergerak, kedua dalam fase bertahan dia selalu sangat cepat balik ke belakang. Ini yang membuat Modric dan Kovacic merasa aman ketika mereka agak maju ke depan gitu loh. Istilahnya kalau back itu overlap, tapi kalau gelandang kan nggak overlap. Itulah makanya Brozovic ini kemarin kan Barella bilang posisi Brozovic di depan lini pertahanan itu tidak untuk dipertanyakan. Kalau menurut Barella, tidak ada yang lebih baik dari Brozovic dalam posisi gelandang bertahan. Dia bilang kemarin sekedar ini aja flashback, dia bilang Casemiro juga sangat baik di posisi itu, tapi cara Casemiro memainkan posisi gelandang bertahan dibandingkan dengan Brozovic itu kan beda banget. Kalau Casemiro kan dia bukan regista, bukan playmaker. Kadang-kadang dia memang maju menyerang, tapi dia bukan tipe yang mendikte tempo permainan. Itulah bro, gila, aku nggak sabar pingin gimana lihat double pivotnya Inter. Brozo duet dengan Hakan di posisi regista, kemudian Barella di depan. Mantap Markata pak. Ngomong-ngomong, akhir pekan ini ada pertandingan persahabatan Inter lawan Real Betis. Kita lihat saat itu Lukaku kemungkinan sudah bisa main, karena Lukaku kan ya pertandingan terakhir Belgia kan dia sudah fit kan. Cuma sekarang digencot lagi biar berat badannya dikurangi. Kemudian Onana juga sudah kedua-duanya ini sudah berlatih bersama tim utama, sudah full training dah. Jadi kemungkinan lawan Real Betis ini sudah bisa main. Oke, itu aja konten kali ini, sambil nyetir, sambil ngobrol-ngobrol. Ini kayak bukan bikin konten, kayak ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja. Oke guys, ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Aduh, bentar dulu, aku mau nyebrang ini. Iya aman, sudah nyebrang. Oke guys, ciao.